Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Akbar. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Knowledge Capture System dari mata kuliah Knowledge Management System. Saya dari kelompok 1, terdiri dari Hadi Akbar, saya sendiri, dan Jatika MK, Muhammad Iqbal, juga Mahfad Triton Effendi. Tujuan dari bab ke-7 ini adalah untuk menggambarkan sistem penangkapan pengetahuan, menjelaskan bagaimana memperoleh dan menyimpan pengetahuan organisasi dan individu, membahas nilai pengarsipan organisasi untuk pengambilan pengetahuan atau knowledge capture, juga menjelaskan dua jenis sistem knowledge capture. Yang pertama ada apa itu knowledge capture system? Knowledge capture system itu adalah sebuah proses memunculkan atau menemukan pengetahuan secara eksplisit atau tacit dari beberapa aktivitas, baik itu dari perusahaan ataupun perorangan. Knowledge capture system itu mengandalkan mekanisme dan teknologi untuk mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organisasi. Jadi di sini ada satu contoh dari organisasi. Narasi rinci tentang tindakan manajemen masa lalu, seperti karyawan atau kejadian intra atau ekstra organisasi lainnya yang komunikasikan secara informal di dalam organisasi, memainkan peran penting dalam organisasi yang ditandai dengan kebutuhan terhadap kolaborasi yang kuat. Lalu panduan untuk membuat cerita organisasi itu pertama ada cerita secara dibuat secara alami dalam penulisan cerita, berakar pada materi anekdotal yang mencerminkan komunitas yang dimaksud, sebaiknya tidak memperhatikan perilaku ideal. Program organisasi untuk mendukung penceritaan seharusnya tidak bergantung pada pakar eksternal. Lalu cerita organisasi adalah tentang mencapai suatu tujuan, bukan ukuran. Selanjutnya itu berhati-hati untuk terlalu menggeneralisasi dan melupakan yang khusus. Terus yang terakhir itu adalah patuhi standar dan peraturan etika. Selanjutnya ada pertimbangan penting dalam membuat cerita organisasi, yaitu yang pertama cara efektif untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan tacit organisasi. Yang kedua, kenali orang-orang dalam organisasi yang mau berbagi bagaimana mereka belajar dari orang lain. Yang ketiga itu gunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Yang keempat itu bercerita memberikan metodologi alami untuk mengasuh masyarakat karena pertama membangun kepercayaan, yang kedua membuka semangat, dan ketiga itu non-tirani. Pembahasan selanjutnya mengenai cerita menjadi efektif untuk secara pengetahuan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, menangkap pengetahuan, mewujudkan transfer pengetahuan, informasi, teknologi, semua individu dan juga teknik olah organisasi dan pengembangan cerita pada organisasi. Yang pertama itu dalam bercerita dibentuk oleh kelompok yang memiliki tingkat koherensi dan identitas tertentu. Yang kedua ada metode untuk memunculkan anekdot. Yang pertama itu ada stealth atau cerita sesuatu yang luar biasa, alternatif sejarah, pergeseran atau konteks, cerita tak langsung, dan laporan. Representasi pengetahuan melalui penggunaan peta konsep. Ya, jadi berdasarkan teori psikolog, pelajaran itu harus auto-aware. Kedua itu konsep harus tertutup dalam lingkaran atau kotak, dianggap teratur dalam acara atau objek yang ditunjukkan oleh label. Ketiga itu ada dua konsep yang dihubungkan oleh kata yang menghubungkan untuk membentuk proyeksi untuk semantik atau untuk makna. Selanjutnya ada sumbu vertikal yang mengapresikan kerangka hierarkis atau konsep. Konsep ditemukan di atas secara progresif, lebih spesifik konsep eksklusif diatur di bawahnya, penghubungan antar prosesi dalam domain yang berbeda dan dalam industri. Selanjutnya dengan bantuan peta konsep dapat memecahkan sebuah masalah yang kompleks ke dalam sub-bagian yang lebih kecil, kemudian bagian tersebut akan dipecah lagi sampai ke ujung-ujungnya, atau yang disebut itu divide and conquer. Dengan melihat peta konsep, orang dapat melihat dengan kecepatan penyerapan masing-masing untuk memahami suatu masalah yang kompleks. Selanjutnya ada beberapa hal penting dalam membuat peta konsep di bawah ini, yaitu pertama, pastikan tema utama terletak di mana. Kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan berkaitan dengan tema utama. Ketiga itu cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis warna atau simbol. Keempat, gunakan huruf besar. Yang kelima, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Yang keenam adalah sisihkan ruangan
pembukaan tema. Kata konsep digunakan untuk menyatakan kehubungan yang bermakna antara konsep-konsep terhubung dengan proses yang berbentuk menjadi proses. Seorang hanya bisa mengembangkan kata konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan diperintahkan sudah benar. Pemahaman yang kurang tepat mengenai sebuah konsep akan menyebabkan peta yang tidak logis sehingga sulit dipahami. Proposisi yang muncul menjadi tidak jelas sehingga ia harus bisa menggunakan konsep umum dan kurang umum untuk bisa membuat proposisi. Jadi ini adalah salah satu contoh konsep tentang konsep knowledge. Jadi dilihat di sini mulai dari konsep terus ke bawah ke knowledge, di mana nanti dibagi-bagi lagi konsep, proposition, event, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang knowledge capture system yang namanya itu CMAP tool. Nah, jadi sistem of ini itu berguna untuk menangkap dan memformalkan pengetahuan dan menghasilkan representasi pengetahuan yang kaya untuk dilihat dan dibagi melalui interface. Di CMAP itu dapat mengulangi masalah navigasi dengan kata konsep. Terus juga antar muka dari CMAP ini penjelajahan kebawaan pengetahuan yang akan dibawa di proses representasi yang informasi tambahan. Dapat ditentukan dimanapun di internet untuk menyediakan nilai knowledge representation how context based reasoning. Jadi ini tuh adalah sebuah tactical knowledge yang dimana nanti kemampuan manusia akan yang memungkinkan pakar menilai sesuatu yang ada atau jangka pendek. Sejumlah besar masukan, pilihan rencana yang paling sesuai dengan situasi saat ini dan dijalankan rencana, menganalisis dan melakukan hanya fitur penting dari situasi dan untuk pengetahuan umum. Representasi pengetahuan melalui CXPR, yaitu konteks yang dimana sejumlah tindakan prosedur yang sesuai dengan situasi saat ini. Lalu seiring perkembangan emisi dan sisi ke konteks lain mungkin diperlukan untuk mengakses situasi baru ini, apa yang mungkin terjadi dalam konteks yang dikasih oleh konteks itu sendiri. Lalu selanjutnya ada mission konteks. Yang dimaksud dari mission konteks itu adalah mendefinisikan ruang lingkup misi, tujuan, rencana, dan batasan. Dalam konteks mengandung function, rules, dan daftar yang kompatibel dengan konteks. Lalu ada subkonteks juga, yang dimana itu abstraksi fungsi yang dilakukan oleh konteks utama yang mungkin terlalu kompleks untuk fungsi tersebut. Nah, ini adalah salah satu diagram dari penggunaan CXPR. Selanjutnya saya akan membahas sistem pengambilan pengetahuan berdasarkan CXPR atau Context Based Intelligent Tactical Knowledge Question atau CITKA atau bahasa Indonesia itu akuisisi taktik berbasis konteks, yaitu menggunakan basis pengetahuan sendiri untuk menyusun serangkaian pertanyaan dan mendapatkan tactical knowledge dari pakar. Buat pertanyaan dan sampaikan kepada ahli pakar, hasilnya nanti adalah basis konteks yang hampir lengkap dapat digunakan untuk seseorang melakukan jadi penelitian mereka. CITKA terdiri dari 4 modul susunan independen. Yang pertama ada Knowledge Engineering Database Backend atau KEDB. Lalu selanjutnya ada Knowledge Engineering Interface atau KEI. Lalu ada Query Rules Based Backend atau QRB. Dan yang terakhir ada Subject Matter Expert Interface atau MEI. Lalu hambatan apa sih yang digunakan? Hambatan untuk penggunaan sistem penangkapan pengetahuan itu? Yang pertama itu ada knowledge engineer dan jenis pengetahuan yang berusaha untuk membangun adalah ahli materi pelajaran akan berinteraksi dengan sistem penangkapan otomatis untuk memperhatikan pengetahuan. Dari sudut pandang ahli mengambil inisiatif untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan sistem itu akan sulit. Terus beberapa orang mungkin menolak untuk mencoba hal-hal baru. Dengan itu dapat diatasi dengan pelatihan yang memadai dan pemanfaatan antarmuka yang ramah pengguna. Selanjutnya adalah menggunakan pembelajaran dengan observasi penangkapan pengetahuan. Bagaimana manusia dan hewan belajar melalui observasi. Observasi untuk mengotomasi tugas akuisisi pengetahuan, belajar dengan pengamatan menunjukkan janji sebagai teknik untuk menangkap pengetahuan secara otomatis dan memungkinkan komputer secara otomatis untuk belajar. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama menjelaskan sistem penangkapan pengetahuan, yang kedua ada pertimbangan desain, yang ketiga ada jenis tertentu dari sistem tersebut, yang keempat ada membahas berbagai metodologi dan teknologi cerdas yang digunakan untuk menangkap pengetahuan, yang kelima ada peta konsep sebagai alat pemodelan pengetahuan dan penalaran berbasis konteks untuk mensimulasi perilaku manusia, menjelaskan bagaimana cerita digunakan dalam pengaturan pengetahuan.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton drama sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang keluar dari mulut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.